Baik, pada pertemuan 2 kita kali ini, kita akan membahas tentang matriks. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian dari matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat pada matriks disebut dengan elemen atau kita sebut juga dengan anggota dari suatu matriks. Nah, ini kemudian ada notasi matriks. Notasi matriks adalah lambang atau simbol dari penulisan matriks, di mana notasi matriks dapat menentukan ordo pada matriks tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi dasar dalam matriks. Sebenarnya operasi dasar dalam matriks itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan, yang kedua ada perkalian. Tetapi perkalian itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada perkalian skalar, lalu kemudian ada perkalian matriks. Nah, perkalian skalar di sini maksudnya adalah suatu matriks itu dikalikan oleh satu angka. Sedangkan perkalian matriks dengan matriks adalah perkalian antara satu matriks dengan matriks lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangannya. Yang pertama ada penjumlahan serta pengurangan dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks mempunyai ukuran atau tipe yang sama. Nah, jadi gini, kalau penjumlahan dan pengurangan pada matriks itu ukurannya itu sama, harus sama. Contoh, kalau A itu elemennya 2 kali 3, maka dia hanya bisa ditambahkan atau dikurangkan dengan matriks yang elemennya 2 kali 3 juga. Baru bisa ditambahin ataupun dikurangin. Kenapa begitu? Kita bisa lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu karena elemen-elemen dalam suatu matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan memiliki posisi atau letaknya sama. Seperti itu. Contoh ya, kita akan langsung masuk dalam contohnya seperti ini. Matriks dari A itu 2 kali 2. Dia itu cuma bisa ditambahkan jika matriks dari B juga 2 kali 2 juga. Nah, matriks A ini nggak bisa ditambahkan jika, contoh, kalau seandainya si matriks A ini 2 kali 2, habis itu kalian itu mau tambahkan nih, atau enggak kalian mau kurangkan. Di matriks B-nya itu 2 kali 3 atau enggak 2 kali 4. Itu nggak bisa. Soalnya ukurannya beda. Nah, kalian bisa lihat penjumlahannya di situ. Jadi 7 sama 5 itu sama-sama posisinya di kiri atas. 1 sama 2 di kanan atas. 4 sama 8 di kiri bawah. Dan 8 sama 3 ada di kiri bawah. Nah, akan menghasilkan matriks baru, yaitu matriks A tambah B, atau kita sebutnya dengan matriks C, yaitu matriks hasil dari penjumlahan A dari B. Selanjutnya adalah matriks dengan skalar, yaitu salah satu tipe dari perkalian matriks. Nah, perkalian skalar matriks dilakukan dengan cara konstanta, yang artinya nilai matriks bisa dikalikan dengan cara mengkalikan setiap elemen atau komponen nilai matriks dengan skalar. Nah, di situ ada bisa kita lihat contohnya nilai matriks A dikalikan dengan skalar K, maka setiap elemen atau komponen matriks A dikalikan dengan K, di mana K ini konstanta ya, maksudnya satu angka, bukan matriks. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di situ matriks A itu 4, 3, 2, 1, 5, 6. Berarti 3 kali 2 ya, ukuran datanya. Nah, dia 2 kali A. Nah, kalian harus kaliin tuh satu-satu. Di duanya itu di setiap elemennya. 2 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 5, sama 2 kali 6. Nah, baru didapatkanlah matriks baru, yaitu matriks skalar dari 2A. Seperti itu. Lalu kemudian ada salah satu tipe dari perkalian matriks, yaitu matriks dengan matriks. Itu perkalian matriks dilakukan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom. Selanjutnya dijumlahkan pada kolom yang sama. Nah, kalau yang ini mungkin kalian susah ya, susah bacanya. Nah, lebih masuk akal atau lebih kelihatan kalau seandainya udah masukin angka. Nah, contohnya seperti ini. Matriks A-nya itu 4, 5, 2, 6. Matriks B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kalian harus kaliin sesuatu. Nih, jadi 4 kali 1, 5 kali 3 ditambah. 2 kali 1, 6 kali 3 ditambah. Habis itu
4 kali 2, 5 kali 4 ditambah 2 kali 2, 6 kali 4 ditambah. Nah, hasil dari itu, dapatkanlah itu hasil dari matriks kali matriks. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau seandainya kalau mau membuat pertambahan atau perkalian dengan matriks, maka satu elemen itu harus ditambahkan ke elemen lain, harus dikalikan dengan elemen lainnya dan kemudian ditambahkan. Nah, jadi dia harus kaliin antara baris dengan kolom. Jadi baris A dengan kolom B gitu, dan itu harus berulang. Contoh, ini kan perkalian antara 2 kali 2 sama matriks 2 kali 2. Maka hasilnya harus 2 kali 2. Kalau seandainya matriksnya itu 2 kali 3 dikali 2 kali 3, maka hasil matriksnya harus 2 kali 3. Seperti itu. Kemudian ada transpose matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris ataupun sebaliknya. Nah, contohnya seperti ini. A-nya itu awalnya itu 2 kali 3. Yaitu A, B, C, D, E, F. Setelah ditranspos jadi 3 kali 2. Yang tadinya barisnya jadi kolom, yang kolom jadi baris. Seperti itu. Oke? Baik, selanjutnya kalian silakan kerjakan ACT, tolong diupload dalam bentuk PDF. Sekian dari materinya. Terima kasih.